Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana khususna siswa-siswi kelas 10 SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya. Ya, dina danget ayeuna urang diajar deui bahasa Sunda. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi bahasa Sunda. Materi yang akan kita pelajari adalah materi dongeng. Untuk materi dongeng ini, insya Allah akan Bapak bagi menjadi beberapa pertemuan atau tahapan. Ini adalah materi dongeng yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran dari materi dongeng yang pertama ini di dalam bahasa Sunda nyaeta paham kana naon anu dimaksud dongeng jeung ciri-ciri dongeng. Jadi diharapkan di sini kalian mengerti atau memahami apa itu dongeng dan juga memahami apa saja ciri-ciri dongeng. Seperti itu. Maka agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut, silahkan disimak baik-baik penjelasan materi dongeng pada materi dongeng pertama ini. Ya, dongeng dina bahasa Sunda teh nyaeta carita rekaan dina wangun prosa atawa diwangun ku bahasa lancaran. Jadi dongeng di dalam bahasa Sunda itu adalah cerita fiksinya. Fiksi teh rekaan ditulis ataupun disajikan dalam bentuk prosa atau bahasa lancaran. Sumebarna dongeng secara lisan. Jadi dongeng ini dulu awal mula tersebarnya adalah secara lisan dari mulut ke mulut. Dongeng oge sakapeung sok ngandung unsur pamohalan. Jadi dongeng juga itu ceritanya mengandung unsur-unsur pamohalan. Pamohalan teh atuh mustahilnya sulit dicerna oleh akal pikiran kita. Itu pengertian dongeng di dalam bahasa Sunda. Kemudian untuk ciri-ciri dongeng itu ada 5. Yang pertama, dongeng teh diwangun ku bahasa lancaran. Bahasa lancaran atanapi prosa teh nyaeta bahasa anu teu kauger ku aturan. Ya, jadi bahasa-bahasa dalam dongeng itu bahasa-bahasa yang tidak diatur. Kalau puisi seperti sajak, kawi, sisindiran, kan itu bahasanya diatur. Tapi kalau dongeng ini bahasanya tidak diatur. Banyak menggunakan kata-kata atau bahasa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan dongeng teh diwangun ku bahasa lancaran atanapi prosa. Yang kedua, ciri-ciri dongeng adalah dongeng miboga unsur pamohalan. Tadinya ku Bapak disebutkeun dongeng teh aya anu eusi caritana teh ngandung unsur pamohalan. Mustahil kajadian dina kahirupan nyata. Nya sesah dicerna ku akal pikiran urang. Contohnya aya dongeng sakadang uncal jeung sakadang buaya. Dicaritakeun uncal jeung buaya teh cenah bisa ngobrol. Cing ayeuna dina kahirupan nyata nya kahirupan urang. Apakah benar ya ada buaya dan juga uncal? Uncal itu kancil yang bisa berbicara seperti kita? Tentu saja tidak ada ya, itu hanya terdapat dalam dongeng. Yang ketiga, tadi juga sudah disebutkan dongeng itu tersebar secara lisan. Walaupun sekarang sangat mudah dijumpai buku-buku kumpulan dongeng, tapi dulu ketika awal mula adanya dongeng itu tersebar secara lisan dari mulut ke mulut lagi. Yang keempat, dongeng ini teu kapaluruh saha anu ngarangna.
Maksudnya, dongeng ini bersifat atau memiliki ciri-ciri anonim, tidak mempunyai pengarang, atau sangat sulit dicari siapa pengarang awalnya. Beda dengan kawih, lagu, beda dengan sajak ya, itu sudah jelas pengarangnya. Yang terakhir, dongeng ini di dalam isi ceritanya mempunyai ajian atikan. Ajian atikan teh nilai pendidikan atau pesan moralnya, pesan moral. Jadi aya amanat. Di setiap dongeng pasti ada amanat, baik itu tentang pendidikan atau pesan moral atau amanat yang lainnya. Baik, itu adalah pengertian atau definisi dongeng, penjelasan tentang definisi dongeng di dalam bahasa Sunda dan juga ciri-ciri dongeng di dalam bahasa Sunda. Agar kalian lebih memahami materi pada materi dongeng pertama ini, silahkan kalian kerjakan pancen atau tugas yang Bapak berikan. Cobi jelaskeun naon anu dimaksud. Anu kahiji, bahasa lancaran atau prosa dina dongeng. Yang kedua, unsur pamohalan dina dongeng. Ya, silahkan dijawab apa yang dimaksud dengan bahasa lancaran atau prosa di dalam dongeng, apa yang dimaksud dengan unsur pamohalan di dalam dongeng. Untuk jawaban, silahkan dituliskan di kolom komentar, lengkap dengan nama dan juga kelas kalian tentunya seperti itu. Itu saja untuk materi dongeng pertama ini. Silahkan disimak baik-baik dan juga dikerjakan tugas yang Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.